Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang dengan kenikmatannya maka sempurna kebaikan-kebaikan tersebut. Di hari ini kita berjumpa dalam sebuah pelajaran online yang semoga itu tidak mengurangi dari nilai pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang dengannya kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bukti kepada Allah bahwa kita telah menjalankan kewajiban kita untuk bertafakuh fiddin, untuk mendalami agamanya. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Belajar agama itu wajib bagi setiap individu muslim. Masuk juga dalam hukum ini muslimah. Mereka harus belajar mendalami tentang agama mereka. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada qudwa, kepada teladan, figur yang luar biasa untuk kita semua, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para ibu-ibu, ummahat dimanapun berada, sebelumnya tak lupa saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang telah menjadi sebab terselenggaranya pertemuan kita. Semoga mereka juga mendapatkan balasan yang setimpal dan lebih bagus, bahkan lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai miftahanil khair, sebagai pintu kebaikan, dan menjadikan kita mighlaqan lisyarr, sebagai penutup-penutup pintu kejelekan. Tak lupa pula mengucapkan jazakumullah khairan kepada para ummahat, para ibu-ibu, kaum muslimah sekalian yang telah bergabung bersama kita di sore hari berbahagia ini. Di hadapan kita sebuah kitab, ya, sebuah kitab yang judulnya Nasihatil Nisa, ya, nasihatku untuk para wanita. Ya, kitab ini sangat bagus untuk dipelajari oleh para wanita, walaupun sebenarnya isinya juga cocok untuk para lelaki. Ya, akan tetapi ini beliau memang karang tulis kitab ini sebagai bentuk perhatian beliau
kecintaan beliau terhadap sesama muslimah. Nasihatil nisa. Beliau ini sebelumnya, ya, biar kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, siapa sih pengarangnya? Ya, beliau ini seorang sosok wanita yang masya Allah luar biasa. Wala nuzaki ahadan illallah. Luar biasa. Tampil sebagai seorang istri bagi suami, sekaligus sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya, dan juga sebagai seorang pengajar yang luar biasa semangatnya. Ya, alhamdulillah, beliau ini memang dulunya tinggal tetanggaan dengan kami di negeri Yaman, di daerah Damas, tempat Syekh Mukbil rahimahullah. Ya, rumah beliau memang nggak jauh dengan rumah kami dulu. Ketika itu di daerah Damas dan Yaman secara umum luar biasa. Bahkan Syekh kami, Syekh Ali Ar-Razi, itu pernah bercerita tentang kami, tentang sosok Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah ini. Ya, Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, beliau masyhur dengan kunyah beliau Ummu Abdillah. Kalau nggak salah nama beliau itu Aisyah. Ya, kalau nggak salah ingat nama beliau Aisyah, akan tetapi beliau lebih terkenalnya dengan kunyah beliau Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Kata Syekh Ali Rosihi dalam sebuah pelajaran ilmu hadis ketika itu, ya, beliau menceritakan sosok Ummu Abdillah ini. Beliau ini katanya luar biasa, ya. Selain rajin untuk mengarang-arang kitab, kitab-kitab yang luar biasa, juga di setiap harinya beliau memurojaah Al-Quran 2 juz setiap harinya. Bukan membaca, tapi memurojaah, mengulangi, menyetor kembali hafalannya. Setiap hari 2 juz. Ya, kita ini baca Al-Quran aja, waduh setengah matinya. Alasannya sibuk lah, inilah itulah kita. Maka semoga dengan melihat figur-figur wanita soleha, kita pun kembali bangkit dari kelalaiannya kita. Bahwa kita bisa, insya Allah. Kalau kita kalau kita sebagai seorang muslim, muslimah betul-betul bersungguh-sungguh, yang dibutuhkan kesungguhan kita. Kita harus lawan kemalasannya kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan untuk hamba-hamba yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan bukakan pintu-pintu kami, jalan-jalan kami. Dan Allah bersama orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Juga datang seruan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Semangat kalian untuk perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan untuk kalian. Wasta'in billah, tapi jangan lupa untuk selalu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan, kita lemah. Para ummahat, kaum muslimat, ibu-ibu, kita lemah. Kita selalu butuh Allah Subhanahu wa taala untuk menopang kita, untuk membantu kita, untuk memberikan hidayah kepada kita semuanya. Para ummahat semuanya mengkhususkan diri, nasihat untuk diri pribadi dulu, kemudian kepada para ummahat, kaum muslimat sekalian, bangkit, bangkit, bangkit dari kelalaian kita. Ayo kita sama-sama semuanya bangkit untuk lebih bersemangat dalam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Itu sosok Ummu Abdillah yang ya juga nanti akan kita bacakan pengakuan dari ayah beliau. Ayah beliau ini seorang ulama yang sangat terkenal di negeri Yaman. Ya, anak dari Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ya, beliau ayah dari seorang ulama besar di Yaman. Nama beliau Syekh Mukbil
Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Luar biasa. Ya, ibu-ibu para ummahat, izinkan ya saya bercerita sedikit tentang keadaan Damaj itu. Tentang keadaan Damaj. Ya, Darul Hadits Damaj. Yang tempat kami dulu belajar. Alhamdulillah. Allah berikan kesempatan untuk belajar di situ. Kalau dipikir-pikir ibu-ibu, para ummahat, saya juga kadang berpikir, kok bisa? Ya, wadi itu namanya lembah. Makanya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Syekh Muqbil Al-Wadi. Wadi itu artinya lembah. Ya, kalau pikir-pikir kok bisa ya ribuan orang berbondong-bondong ke tempat itu. Kok bisa ya ribuan orang dari mancanegara, dari manapun ada semua. Cina ada. Ya, teman kami orang Cina ada. Orang Eropa, orang Perancis, ya, orang Afrika, orang Malaysia, Singapura, ada semuanya berkumpul di tempat itu. Kok bisa? Padahal daerahnya jauh, terpencil, di pedesaan. Kalau pikir-pikir, nggak ada iklan. Nggak ada iklan. Nggak ada iklan. Nggak ada brosur-brosur. Nggak ada flyer-flyer. Kalau kok bisa? Apa yang menggerakkan semua itu? Begitu luar biasanya dakwah Syekh Mukbil rahimahullah. Sampai-sampai orang dari pelosok manapun, dari negeri manapun datang ke tempat tersebut. Subhanallah. Kata para ulama, itu buah dari keikhlasan dakwahnya beliau. Buah dari keikhlasan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada itu. Ya, flyer-flyer kita dapatkan dulunya enggak ada. Tapi kok bisa tergerak hati kami untuk ke sana? Ya, itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Luar biasa, ya. Makanya kemudian al-wadi'iyah dari kata ya, wadi itu artinya lembah, ya. Damas itu ya, saya kemarin keliling-keliling Darul Hadits sebulan ya, bulan yang lalu, bulan Desember. Saya keliling semuanya markis-markis itu, ataukah hampir semua dari Darul Hadits di Yaman saat ini, ya, dan saya mendapati demi Allah nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih nikmat tempatnya, suasananya dibandingkan Damat Harasahullah. Semoga Allah di suatu hari nanti mengembalikan Damat itu sebagai tempat belajarnya kaum muslimin yang sampai saat ini ya masih dikuasai oleh orang-orang Houthi Syiah. Ya, walaupun alhamdulillah masjid kembali bisa diperkenankan untuk dipakai, bisa sampai detik ini masih hubungan dengan Syekh Adil Al-Wadi'i. Ya, Syekh Adil Al-Wadi'i juga beliau ya eh, guru kami sekaligus tetangga kami. Beliau asli Damas Al-Wadi'i. Ya, sekarang beliau yang mengajar di situ. Ya, sampai detik ini alhamdulillah masih hubungan baik dengan beliau. Ya, cuman untuk saat ini ya memang tidak memungkinkan bagi pelajar-pelajar dari negara yang lain untuk masuk ke Damas ini karena memang masih dikuasai oleh orang-orang Houthi, Syiar Rafidhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya dan mengembalikan kemuliaan kaum muslimin dakwah sunnah di daerah tersebut. Wallahu taala alam. Itu sekilas tentang Damas ya. Dan kabar terakhir yang saya terima, Ummu Abdillah ini ya sewaktu perang besar-besaran itu memang ya sempat mengungsi ke ibu kota Yaman, Son'a bersama keluarga. Tapi berita yang terakhir, wallahu taala alam, yang saya dengarkan, beliau sudah balik kembali ke Damas dan mulai ngajar lagi, ya, tapi khusus untuk orang-orang Yaman saja. Untuk orang yang keluar luar di Yaman itu masih dilarang ya oleh orang-orang Houthi Rafidhah ini, Syiar Rafidhah. Wallahu taala alam. Para umahat, alhamdulillah yang sudah belajar bahasa Arab ya bisa nanti ngikutin pelan-pelan apa yang kita bacakan di kitab ini. Bagi umahat yang eh, belum bisa
belum bisa untuk belajar dan membaca Al-Quran, kita bundurnya nggak apa-apa, sama-sama kita, insya Allah, sama-sama kita jelaskan nanti apa yang dimudahkan oleh Allah, ya, dan mengajak dan terus memotivasi para umahat, kaum muslimat, ayo kita belajar, ya, nggak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Quran, untuk kita belajar hadis Nabi, untuk kita belajar bahasa Arab, ya. Ustadz, saya sudah nikah. Ustadz, ekornya saya udah banyak, ada 5 anak saya. Bukan penghalang itu semuanya. Bukan penghalang. Selama kita mau, ya, bersungguh-sungguh, insya Allah dibukakan pintu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.